Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bahas soal latihan pas fisika. Nomor 21, sebuah benda 2 kg jatuh bebas dari ketinggian 20 meter di atas tanah. Berapa lama waktu yang diperlukan oleh benda untuk mencapai tanah? Di sini yang diketahuinya adalah masanya, jadi di sini adalah M sama dengan 2 kg. Ini masanya. Kemudian ini ketinggiannya, di sini adalah H sama dengan 20 meter. Kemudian ini G-nya, jadi di sini percepatan gravitasi G yaitu sama dengan 10 meter per second kuadrat. Kemudian yang ditanyakan adalah lama waktu untuk mencapai tanah. Jadi di sini adalah T-nya sama dengan berapa? Ini yang ditanyakannya. Jadi di sini untuk menghitung waktu ini kita menggunakan rumus H atau ketinggiannya. Jadi di sini adalah H sama dengan V0T, jadi V0 dikali T, kemudian ditambah, karena ini gerak jatuh bebas, karena geraknya yaitu jatuh bebas, maka ini ditambah dengan setengah GT kuadrat. Jadi ini rumus H dalam gerak jatuh bebas. Jadi di sini, karena geraknya jatuh, berarti kecepatan awalnya adalah sama dengan 0. Jadi karena jatuh, kecepatan awalnya adalah 0. Maka di sini H-nya ini adalah ini, jadi di sini adalah 20 sama dengan V0-nya ini 0, maka di sini 0 dikali T adalah 0. Jadi di sini 0 ditambah dengan setengah, kemudian dikali dengan G-nya ini adalah ini, jadi di sini 10, kemudian dikali dengan T kuadrat. Jadi yang dicari adalah T-nya. Jadi di sini 20 sama dengan ini setengah dikali 10 adalah 5, jadi di sini adalah 5 T kuadrat. Jadi T kuadrat sama dengan ini 5-nya dipindah ke bawah, jadi 20 dibagi dengan 5. Hasilnya adalah sama dengan 4. Jadi T kuadrat ini yaitu sama dengan 4. Jadi T sama dengan, karena ini dikuadratkan, berarti ini diakarkan. Jadi akar dari 4. Jadi akar dari 4 ini hasilnya adalah sama dengan 2. Jadi 2 second. Jadi ini waktunya, yaitu 2 second. Jadi jawabannya adalah yang ini jawabannya. Kemudian nomor 22, seorang anak melempar bola vertikal ke bawah dari atap rumahnya dengan kecepatan 5 meter per second. Selang 1,5 second, kemudian ia mendengar bunyi bola mengenai tanah. Jika percepatan gravitasi di tempat itu 10 meter per second kuadrat, maka tinggi atap rumahnya adalah, di sini yang diketahuinya adalah kecepatan awalnya, jadi di sini adalah V0-nya, yaitu sama dengan 5 meter per second. Kemudian ini waktunya, jadi di sini adalah T sama dengan 1,5 second. Kemudian percepatan gravitasinya adalah ini, jadi di sini adalah G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Kemudian yang ditanyakan adalah ketinggiannya, jadi tinggi atap rumahnya ini adalah ketinggiannya, yaitu H sama dengan berapa? Ini yang ditanyakannya. Jadi di sini untuk menghitung ketinggian ini, kita menggunakan rumus H, karena di sini diketahui waktunya, maka di sini rumusnya adalah H sama dengan V0T, kemudian ditambah, karena ini geraknya adalah jatuh atau ke bawah, jadi ini geraknya adalah ke bawah, jadi di sini adalah positif. Di sini adalah setengah GT kuadrat. Jadi ini rumusnya ketika dilemparkan ke bawah, jadi H sama dengan V0T plus setengah GT kuadrat. Jadi di sini positif karena ke bawah. Jadi kita masukkan angkanya. Di sini H-nya ini yang dicari, jadi di sini sama dengan V0-nya, kecepatan awalnya adalah ini, jadi di sini 5, kemudian dikali dengan T-nya adalah 1,5, kemudian ditambah dengan setengah, kemudian dikali dengan G-nya ini adalah ini, 10, kemudian dikali dengan T-nya, yaitu ini, 1,5, jadi 1,5 kuadrat. Maka di sini sama dengan 5 dikali 1,5 adalah 7,5, kemudian ditambah dengan setengah dikali 10 adalah 5, kemudian dikali dengan 1,5 kuadrat, yaitu 2,25. Maka di sini sama dengan 7,5, kemudian ditambah dengan 5 dikali 2,25, hasilnya adalah 11,25. Jadi di sini 7,5 ditambah 11,25, yaitu 18,75. Jadi ini hasilnya 18,75 meter. Jadi ini ketinggiannya.
Jadi di sini jawabannya adalah yang C. Ini jawabannya. Kemudian nomor 23, bola bermassa 1,2 kg dilemparkan dari tanah dengan laju 16 meter per second. Waktu yang diperlukan bola untuk tiba kembali ke tanah adalah, di sini yang diketahuinya adalah massanya, jadi di sini adalah M sama dengan 1,2 kg. Kemudian ini kecepatannya, jadi di sini adalah V sama dengan, ini kecepatan awalnya karena dilemparkan dari tanah, jadi di sini adalah V0-nya yaitu 16 meter per second. Kemudian yang ditanyakan di sini adalah waktu sampai kembali ke tanah. Jadi di sini adalah T totalnya yaitu sama dengan berapa. Ini yang ditanyakannya. Jadi di sini ini bolanya dilemparkan dari tanah, jadi dilemparkan ke atas, kemudian kembali lagi ke tanah. Jadi di sini yang ditanyakan adalah waktu dari dilemparkan sampai kembali lagi ke tanah. Maka ini lintasannya. Jadi untuk menghitung waktu ini adalah ada waktu naik, jadi sampai ketinggian tertinggi, ini ketinggian tertingginya. Jadi di sini adalah T1-nya, ini waktu naiknya, dan di sini adalah T2-nya, ini waktu turunnya. Jadi ini waktu naik dan ini waktu turun. Di sini waktu naik ini sama dengan waktu turunnya. Jadi T1-nya itu sama dengan T2. Maka di sini kita bisa menghitung T1-nya. Jadi T1 ini bisa dihitung, yaitu waktu naiknya. Jadi waktu naik sampai titik tertinggi ini. Jadi titik tertinggi ini kecepatannya atau kecepatan akhirnya ini adalah sama dengan 0. Maka untuk mencari waktu sampai mencapai ketinggian tertinggi, rumusnya adalah Vt sama dengan V0 min Gt. Di sini negatif. Jadi di sini negatif ini karena geraknya adalah gerak ke atas. Jadi geraknya ke atas, jadi di sini negatif. Di sini Vt-nya adalah 0 karena ketinggian tertinggi, kemudian sama dengan kecepatan awalnya, yaitu ini, jadi di sini 16, kemudian min, G-nya ini adalah percepatan gravitasi, kita anggap nilainya adalah 10, kemudian dikali dengan T-nya, jadi T-nya ini adalah T1-nya. Maka di sini 10 T1 ini dipindahkan ke sini, jadi di sini 10 T1. Jadi di sini positif karena di sini negatif, kemudian pindah ruas jadi positif sama dengan 16. Maka T1-nya yaitu sama dengan 16 dibagi dengan 10. 16 dibagi 10 hasilnya adalah sama dengan 1,6. Jadi 1,6 second. Ini T1-nya. Jadi di sini T1 ini sama dengan T2. Nilainya adalah sama dengan 1,6. Jadi 1,6 second. Maka waktu totalnya adalah sama dengan, jadi waktu naik dan waktu turunnya adalah T1 ditambah dengan T2. Jadi ini waktu totalnya T1 tambah T2 sama dengan T1-nya adalah ini 1,6 ditambah dengan T2-nya sama, yaitu 1,6. Maka sama dengan 1,6 ditambah 1,6 adalah 3,2. Jadi 3,2 second. Jadi ini waktunya. Jadi di sini jawabannya adalah yang ini jawabannya. Kemudian nomor 24. Pada waktu yang bersamaan, dua buah bola dilempar ke atas masing-masing dengan kecepatan V1 sama dengan 10 meter per second dan V2 20 meter per second. Jarak antara kedua bola pada saat bola 1 mencapai titik tertinggi adalah, di sini yang diketahuinya adalah kecepatan bola pertama, jadi ini adalah kecepatan awalnya. Jadi di sini V01-nya yaitu sama dengan 10 meter per second. Kemudian ini kecepatan bola keduanya, jadi di sini kecepatan awal bola kedua yaitu V02 sama dengan 20 meter per second. Jadi ini kecepatan awal bolanya. Kemudian yang ditanyakan adalah jarak kedua bolanya. Jadi di sini adalah jarak kedua bola ketika bola satu ini mencapai titik tertinggi. Jadi di sini yang ditanyakan adalah S12-nya yaitu sama dengan berapa. Ini yang ditanyakannya. Jadi di sini karena kecepatan bola pertama ini lebih kecil dari bola kedua, maka bisa digambarkan. Jadi di sini bolanya dilemparkan dari tanah misalnya. Jadi di sini bolanya dilemparkan ke sini. Ini bola pertama. Karena kecepatannya lebih kecil, maka untuk mencapai titik tertinggi, misalnya di sini, ini adalah titik tertingginya. Ini bola
pertama, kemudian bola kedua dilemparkan ke atas dengan kecepatan ini, maka ketinggiannya di sini dimisalkan. Jadi ketika bola satu ini mencapai titik tertinggi, ini titik tertingginya, maka ini bola keduanya. Jadi ini bola 2, maka jaraknya, jadi jarak antara bola 1 dan bola 2, jadi ini bola 2-nya, jadi jaraknya adalah ini, jaraknya yaitu di sini. Maka kita cari ketinggian bola pertamanya, jadi di sini H1, dan di sini ketinggian bola keduanya yaitu H2. Maka jarak di sini, jarak bola 1 dan 2-nya yaitu sama dengan H2-nya ini lebih tinggi dari bola pertama, jadi di sini adalah H2 dikurangi H1. Maka ini kita cari jaraknya dengan rumus ini. Jadi di sini kita cari titik tertinggi yang dicapai bola pertama. Jadi bola pertama ini adalah ini, kita cari titik tertingginya. Karena di sini titik tertinggi, maka kecepatan akhirnya di sini adalah 0. Jadi kecepatan akhir pada bola pertama ini adalah 0. Kita cari waktunya, waktu untuk mencapai titik tertingginya terlebih dahulu. Jadi rumus untuk mencapai titik tertinggi ini waktunya yaitu Vt sama dengan V0 min GT. Kita cari waktunya terlebih dahulu dengan rumus ini. Jadi sini negatif karena geraknya ke atas. Jadi Vt-nya ini adalah 0 sama dengan ini bola pertama. Jadi kecepatan awal bola pertama ini adalah ini. Jadi di sini 10, kemudian min G-nya ini kita anggap 10. Jadi di sini 10 T. Maka di sini 10 T-nya dipindah di sini jadi positif. Jadi 10 T sama dengan 10. Jadi T sama dengan 10 per, ini 10-nya dipindah ke bawah, jadi 10 per 10, hasilnya adalah 1. Jadi 10 dibagi 10 adalah 1 second. Ini waktunya. Maka ketinggian maksimumnya kita hitung, jadi ketinggian bola 1 ini. Jadi di sini H1 sama dengan V0 dikali T min setengah GT kuadrat. Jadi kita hitung ketinggian maksimum pada bola pertamanya. Jadi di sini sama dengan kecepatan awal bola pertama ini adalah ini. Jadi di sini 10, kemudian dikali T-nya adalah ini, jadi 1, kemudian min setengah, kemudian dikali dengan G, G-nya kita anggap 10, kemudian dikali dengan T, T-nya ini adalah 1, jadi di sini 1 kuadrat. Maka di sini sama dengan 10 dikali 1 adalah 10, kemudian dikurangi setengah dikali 10 adalah 5, kemudian 5 dikali ini 1 kuadrat ini adalah 1, jadi 5 dikali 1 adalah 5. Maka di sini sama dengan 10 dikurangi 5 adalah 5, jadi 5 meter. Ini ketinggian maksimum bola pertama, jadi 5 meter. Kemudian kita hitung ketinggian bola keduanya. Jadi pada saat bola pertama ini mencapai titik tertinggi, ini waktunya, waktu untuk mencapai titik tertingginya adalah 1 second. Maka pada waktu 1 second ini, bola kedua adalah tingginya di sini. Maka kita cari ketinggian bola kedua pada waktu 1 second. Jadi di sini H2 sama dengan V0T, jadi V0T min setengah GT kuadrat. Jadi kita cari H2-nya dengan rumus ini. Jadi di sini sama dengan V0-nya ini adalah kecepatan awal pada bola kedua, yaitu ini. Jadi di sini 20, kemudian dikali dengan T-nya ini adalah 1, jadi di sini 1, min setengah, dikali dengan G-nya adalah 10, kemudian dikali dengan 1, jadi 1 kuadrat. Maka di sini sama dengan 20 dikali 1 adalah 20, kemudian dikurangi dengan setengah dikali 10 adalah 5, kemudian 5 dikali 1 kuadrat ini adalah 1, jadi 5 dikali 1 adalah 5. Maka di sini sama dengan 20 dikurangi 5 adalah 15, jadi 15 meter. Ini H2-nya, jadi ketinggian bola kedua adalah 15 meter. Maka jaraknya adalah sama dengan, di sini H2-nya adalah ini, 15, kemudian dikurangi, H1-nya adalah ini, 5, jadi jaraknya di sini sama dengan 15 dikurangi 5, ini adalah 10. Jadi 10 meter. Ini jarak bola pertama dan bola keduanya, yaitu 10 meter. Jadi di sini jawabannya adalah yang E. Ini jawabannya. Demikian pembahasan latihan PAS Fisika.